sejalan dengan salah satu disertasi yang ditulis oleh Profesor Dr. Yudi Latif. Beliau ini adalah Ketua Pusat Studi Islam Universitas Paramadina. Beliau menggunakan ayat Al-Mujadalah dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Jadi Profesor Dr. Yudi Latif dalam disertasinya mengangkat ayat ini, bahwasanya beliau menyimpulkan bahwasanya ada dua hal dalam ayat ini, bahwasanya Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya beriman saja tidak cukup, karena beriman ini apabila dibandingkan dengan teori Arnold Toynbee, bahwasanya iman ini hanya pada ranah spiritualitas. Ketika kita akan bertahan untuk masa yang cukup lama, spiritualitas itu dibutuhkan. Tapi ketika kita ingin berpengaruh, maka di sini tadi disampaikan bahwa jadi iman itu harus dilengkapi dengan penguasaan ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi untuk bisa berpengaruh. Jadi saya kira sejalan dengan teori Toynbee tadi, bahwasanya ketika Islam atau ketika sebuah peradaban atau ketika kita umat Islam ini ingin berpengaruh, yang kita butuhkan adalah selain kita harus menguatkan iman, kita juga harus perkuat penguasaan terhadap sains dan teknologi sehingga kita bisa berpengaruh. Dan sejarah mencatat bahwasanya masa-masa keemasan Islam, jadi teori penerbangan itu sebenarnya ditemukan oleh Islam pada awalnya. Kemudian Fatimah Al-Fitri, ini sedikit unik. Fatimah Al-Fitri ini adalah seorang tokoh perempuan Islam yang menemukan universitas. Jadi kampus itu sebenarnya bukan ditemukan oleh Barat, tapi ditemukan oleh Islam, oleh Fatimah Al-Fitri. Dan konon katanya, menurut sumber yang kami dapatkan, toga wisuda pada awalnya itu berbentuk segi empat, menyerupai Ka'bah, karena ditemukan oleh Fatimah Al-Fitri ini, yang kemudian di kemudian hari entah mengapa menjadi bentuk segi lima. Jadi pada awalnya toga itu berbentuk segi empat. Dan ini ditemukan oleh tokoh Islam, tokoh perempuan Islam Fatimah Al-Fitri. Kemudian Ibnu Battuta, beliau ini pelaut yang menjelajahi dunia. Jadi sebelum Christopher Columbus itu ada Ibnu Battuta. Kemudian Zakaria Ar-Razi. Zakaria Ar-Razi ini penemu alkohol. Jadi alkohol itu ditemukan oleh orang Islam, yaitu Zakaria Ar-Razi. Dan juga penemu sabun. Penemu sabun. Iya. Jadi saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita bahas ini sedikit agak luas. Namun ada satu titik yang saya ingin tambahkan, yaitu mengenai sungai tadi itu ya, yang sungai. Jadi bersifatlah seperti sungai. Artinya ketika kita memberi, jangan berharap akan kembali. Sebagaimana sungai ketika dia mengalir dari hulu ke hilir, dia tidak akan bisa kembali, gitu kan ya. Itu satu pendekatan dalam rangka keikhlasan. Sungai juga itu mempunyai filosofi yang begitu kuat apabila kita kaitkan dengan motivasi. Ya. Sungai kalau dia mengalir, betapapun Anda benteng di depannya, dia akan terobos. Dia akan terobos. Kita tutup di depan
dia akan membelok, ambil jalan yang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi orang-orang yang mempunyai filosofi yang kuat untuk mencapai tujuan, di sini dianjurkan bersifatlah seperti sungai, ya. Jangan pernah berhenti bergerak ke depan. Itu dia filosofinya. Jadi dia mengalir terus di benteng, dia akan mencari jalan lain sampai dia ke tujuannya yang sesungguhnya, ke muara sana, ya, ke laut misalnya kan, gitu. Itu yang saya bisa tambahkan sedikit mengenai filosofi sungai itu, ya. Kalau itu tadi berkaitan dengan keikhlasan, ya, karena orang-orang sufi memang keikhlasannya tinggi. Nah, yang saya tambahkan ini berkaitan dengan motivasi, yang itu hari kita dapat di Batu Lapis sih. Ya, ada dokter yang itu hari, ya. Ya, ada dokter yang ini. Dan dia punya puisi memang, cuma saya sudah lupa puisinya. Tapi apa inti hakikinya ya, itu yang dia sampaikan, ya. Jadi 12, 1 tambah 2, 3. Nah, 3 ini adalah satu unsur yang saling terkait. Emosional, rasional dengan spiritual. Jadi ini adalah satu dimensi di mana setiap manusia harus memiliki sehingga mereka selamat dalam kehidupannya. Saya juga teringat dulu dengan kajian guru kita Pak Nur Samsul Sultan yang selalu teringat, yaitu Bismillah. Di situ ada 1 tambah 9 ya kalau saya tidak salah. Ada 1 dengan 0. Jadi 1 milik Allah, 0-nya milik hamba. Jadi ini saya coba kaji semua. Bismillah dengan 165. Jadi ini adalah suatu pembelajaran buat kita bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat di era sekarang, itu harus selalu ditunjang oleh spiritual, sehingga kita mempunyai makna, mempunyai arti di dalam kehidupan ini. Saya kira itu mungkin sedikit tanggapan terkait dengan pemaparan pemateri tadi. Sedikit tambahan lagi mungkin terkait dengan puisinya Pak Jamaluddin Rumi. Saya cuma mungkin ke lebih hakikatnya, bukan sungainya tapi airnya. Jadi sifat air itu yang selalu mencari rendah. Pada saat dia terjebak oleh satu hambatan, maka dia akan terobos dengan mencari jalan lain. Itu mungkin yang lebih detail menurut saya dari pemahaman hakikatnya. Saya ingin dari segi makna ini, spirit ini kita serap dari bahasa Inggris. Spiritualisme sebenarnya itu berasal dari ruhania. Spiritualisme adalah ruhania. Jadi spirit itu roh. Nah, ini memang memiliki korelasi ilmu pengetahuan, tapi ada yang kontradiksi. Kalau ilmu pengetahuan kita makin maju ke depan, tapi kalau kita bicara ruhania, kita makin mundur kepada zamannya Rasulullah dan sahabat. Jadi kalau kita ingin mendalami tentang ruhania, maka kita harus mundur ke zamannya Rasulullah. Itulah puncaknya. Ya, sahabat, tabi'in. Itu makin menurun secara umum, tapi pengetahuan makin bertambah. Jadi ruhania itu digunakan, ruh itu dari kata ruh. Memang tidak dilihat, jadi susah dibuktikan secara ilmiah. Termasuk angin, itu sama kata dasarnya, angin itu. Ruh, angin. Dan itu juga simbol juga, kalau masih keluar masuk angin berarti masih hidup orang. Tapi kalau tidak ada, sudah pergi. Nah ini ruh ini masih ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan ruh itulah yang mempertanggungjawabkan. Tapi ada juga sebenarnya nafsun. Kullun nafsin za'iqatul maut. Jadi nafsun itulah diri. Sedangkan ruh itu adalah hidup yang Allah berikan kepada kita. Karena ruh itu juga bisa berarti karunia. Bisa juga berarti kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah diberikan kepada kita sehingga kita hidup. Kalau dicabut itu kita mati. Tapi nafsun ada. Dan inilah yang akan nafsun diri, nafsun. Ya hanya dalam bahasa Indonesia dimakna dengan nafsu, sebenarnya nafsun diri. Ada nafsu amarah itu sifatnya. Jadi nafsun itu diri. Jadi roh itu sebenarnya alat hidup. Dengan spiritualisme itu adalah keruhanian. Dan ini ilmu ini Rasulullah sendiri sedikit dikasihkan. Itu ada ayatnya di surat Al-Isra ayat 58. Ya di situ berbunyi. Ya di situ dengan was'alunaka anir ruhi
Mereka bertanya kepadamu dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbih. Ruh itu urusan Tuhan kita, Tuhanmu. Rabbi, Tuhan kita atau Tuhanku. Wama, dan tidaklah utitum min ilmi illa kalilan. Dan kamu, dan ini pakai antum di sini, num berarti Muhammad dan kita ini tidak diberikan kecuali sedikit, tapi diberi hanya sedikit. Jadi berbicara tentang roh itu memang adalah sesuatu yang penuh rahasia, penuh misteri. Tetapi ada kalilan, ada. Jadi bisa kita berbicara tentang roh karena memang dikatakan kalilan, hanya sedikit. Hanya memang banyak rahasianya. Makanya tasawuf itu sebenarnya adalah mengalami agama. Itu. Jadi tasawuf adalah mengalami agama. Jadi bukan teorinya tapi mengalami. Ilmu pengetahuan teorinya, tapi tasawuf itulah mengaplikasikan agama dalam kehidupan dan di situ didapatkan ilmu. Ya. Tadi dikatakan bahwa seimbang dan memang betul itu perlu seimbang. Hanya orang yang mendalami tasawuf tentu saja itu dia akan memiliki spirit yang tinggi sehingga mereka bisa mendapatkan ilmu. Jadi ilmuwan-ilmuwan yang disampaikan tadi itu adalah mereka orang-orang yang mendalami Quran sehingga dapat inspirasi. Kalau dalam The Line of the Set itu dia berperang melawan tentara Italia, dia dapatkan strategi dengan hanya membaca Quran. Karena bukan hanya yang tertulis tapi di situ ada inspirasi dan orang-orang tasawuf. Jadi mereka yang tadi ahli disebut itu rata-rata hafiz Quran itu. Rata-rata yang disebut tadi itu. Jadi pada abad 1 sampai 7 itu memang Islam maju. Abad ke-7 dan seterusnya Hijriah kita mundur, termasuk Indonesia kita dijajah. Bangkit kembali pada revolusi Iran. Jadi sekarang kita akan menuju kejayaan lagi sampai di abad 7 abad kemudian akan mundur lagi dan mungkin mendekati kiamat lah itu. Ya, mengingat tadi ada yang poin ketiga barangkali yang mengatakan menutup aib itu sama dengan malam gelap. Iya. Tapi bagaimana kalau dalam misalnya perusahaan ada yang berbuat salah, lantas kita tidak ungkapkan kepada pimpinan atau atasan, bisa merusak orang banyak. Bagaimana ini? Mungkin ada dasar apa hadisnya atau apa? Bagaimana jalan keluarnya? Apakah salah atau tidak? Ada tadi itu yang berlaku seperti matahari. Jadi semua menyinari, semua dapat yang sama. Dia berlakukan semua orang sama. Itu sama seperti di surah Al-Hujurat. Kalau tidak salah ayat 13 barangkali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kata Allah, kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, agar saling mengenal. Itu tadi barangkali. Pak Nasir mengambil contoh matahari, Pak Iqbal sebagai pamateri menyebutkan matahari sebagai memberikan cahaya. Sedangkan Allah sendiri kan yang memberi. Ar-Rahman al-Aras, itu kan aras diliputi oleh Rahmannya Allah. Dan dari Rahmannya Allah itu, dari aras itu Allah meliputi Rahman ke muka bumi ini. Seluruhnya diberikan. Baik orang kafir, orang beriman, orang bahkan semua makhluk diberikan oleh Allah, bukan Ar-Rahmannya Allah. Jadi memang Allah sudah meliputi, sudah memberikan semua. Tapi cuma itu tadi digambarkan oleh tentang matahari berarti. Tapi kita ambil langsung dari Rahmannya Allah untuk memberi kepada semua makhluk, bukan orang tapi makhluk yang ada di muka bumi ini. Tapi setiap orang memberikan kepada makhluk itu sendiri. Ambillah contoh, setiap hari diberikan detak jantung, diberi energi dengan detak jantung itu. Banyak pula yang lupa kepada Allah. Tiap hari diberikan oksigen oleh Allah dengan
hitungan yang tak terbatas, tapi ada beberapa orang yang lupa kepada Allah. Lupa bahwa Allah yang memberikan segalanya itu. Jadi saya tidak mengambil analognya dari matahari, tapi saya langsung mengambil rahmannya Allah yang dia sebarkan ke muka bumi. Ya, makasih.